Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita, seorang ibu di Magetan, Jawa Timur, yang menanyakan, Babe, apa semua kredit macet dilelang? Pertanyaannya sederhana, tapi saya tertarik untuk membahasnya karena dengan demikian bisa membantu Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana konsep hubungan keberdataan debitur dengan bank, kemudian bagaimana cara bisa negosiasi lunas utang agar tidak perlu sampai dilelang, begitu ya. Jadi gini, bahwa yang namanya bank itu bisnisnya memang jualan kredit ya. Sebagian besar bank itu mereka hidup dari jualan kredit, artinya mengeluarkan kredit gitu. Hanya ada beberapa bank yang memang dia sudah bisa hidup tidak lagi dari jualan kredit, tapi dengan pelayanan perbankan yang lain, yaitu tabungan gitu. Tapi sebagian besar masih dari jualan kredit. Nah, ketika kita mengalami kendala, kalau dalam istilah perbankan itu sengketa dengan perbankan gitu ya, maksudnya adalah kredit macet gitu, bisa jadi ada orang yang baru macet 4 bulan 5 bulan sudah diajukan lelang, tapi ada juga yang sudah bertahun-tahun nggak dilelang gitu, padahal sama-sama punya jaminan, padahal sama-sama misalnya kreditnya terimanya nominalnya sama, jangka waktunya sama, kemudian suku bunganya sama, angsurannya sama. Tapi kenapa misalnya si A baru macet 5 bulan sudah diajukan lelang, ada juga yang lain si B misalnya sudah hampir 2 tahun nggak dilelang. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa yang namanya petugas bank yang menagih ke rumah kita itu kan juga manusia ya. Mereka dengan beban di pundaknya untuk menagih kredit macet, bisa jadi kredit macet itu bukan hasil karya dia tinggal meneruskan, dia tinggal nagih gitu. Terus dengan berbagai problema yang mungkin tekanan-tekanan dari kantor dan sebagainya, kadang ada yang petugasnya dalam penagihannya kasar, atau petugasnya dalam penagihannya keras dan sebagainya. Itu manusiawi ya gitu ya. Cuman yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa ketika kita mulai kredit macet itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita membangun persepsi itu. Tadi saya sampaikan di muka, ada orang yang baru 5 bulan macet sudah diajukan lelang, tapi ada yang juga sudah 2 tahun macet nggak dilelang, bahkan ada yang sudah 10 tahun nggak dilelang gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang pada dasarnya bank itu menyadari bahwa dari setiap kredit yang dicairkan itu mengandung resiko kemacetan. Nah, sepanjang kemacetannya adalah bagian dari resiko bisnis, maka bank tidak akan bersegera melakukan upaya penyelesaian melalui saluran hukum, yaitu lelang gitu. Makanya mereka memang cenderung setiap nagih bilangnya dilelang, tapi nggak selalu seperti itu, nggak selalu berujung dengan lelang gitu. Makanya kenapa kadang ada orang yang mendapat SP1, SP2, SP3, ada yang rumahnya dipasangi spanduk, ada yang rumahnya disemprot pilok, ada yang dipasangi plang. Itu kan sebenarnya bagian dari cara-cara penagihan mereka, improvisasi mereka dalam rangka bagaimana debitur itu bisa setor lagi gitu kan. Dan itu menandakan bahwa itu belum menuju lelang itu. Karena pada dasarnya bank itu kalau memang betul mau melelang, dia punya hak untuk segera mengajukan lelang, tidak perlu pasang plang, tidak perlu pasang spanduk, tidak perlu ngecat pilok. Bahkan ada beberapa bank di daerah yang kerjasama dengan kejaksaan, dipanggil ke kejaksaan gitu. Itu justru indikasi bahwa mereka itu sebenarnya tidak dalam rangka menuju ke arah lelang gitu. Atau juga mungkin adanya gugatan sederhana di pengadilan
itu juga belum tentu itu menuju ke arah lelang gitu. Karena pada dasarnya sekali lagi bank bisa mengajukan lelang tanpa harus melakukan itu dulu semua gitu. Kecuali SP1, SP2, SP3 itu memang salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam berkas pengajuan lelang ke kantor lelang gitu. Nah, sedangkan yang lain seperti tadi pasang spanduk, pasang plang, ngecat pilok, panggil ke kejaksaan ataupun gugatan sederhana itu hanya bagian dari menakut-nakuti dalam tanda kutip ya, itu supaya Bapak Ibu menyegerakan bayar hutang. Nah, lebih daripada itu ada yang jauh lebih penting sebenarnya, yaitu apa? Membangun sebuah persepsi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi pada saat Bapak Ibu mulai menunggak, maka petugas bank akan datang. Biasanya malah belum sampai menunggak, baru telat 5-10 hari aja dari tanggal terima itu sudah didatangi. Ada petugas bank yang rajin gitu mengantisipasi, walaupun belum menunggak, misalnya ini orang biasa setor tanggal 5, kok sudah tanggal 20 belum setor, itu udah dikejar terus. Ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah dari Bapak Ibu membangun sebuah persepsi. Pertama, membangun persepsi bahwa kredit yang Bapak Ibu terima itu dipastikan akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Itu persepsi pertama yang harus dimunculkan kepada petugas bank. Persepsi kedua adalah memastikan bahwa Bapak Ibu ini di depan petugas itu menunjukkan bahwa saya sangat tersiksa, sangat menderita dengan keadaan ini, dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya sehingga membuat repot Bapak harus menagih pada saya, dan saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menyetori pinjaman ini atau bisa melunasi pinjaman ini gitu. Terus yang ketiga adalah membangun persepsi bahwa pinjaman ini akan diprioritaskan penyelesaiannya daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan justru kebalikannya ya, ketika mulai menunggak Bapak Ibu panik, takut, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, atau dihubungi susah gitu. Jangan seperti itu gitu. Coba bayangkan aja deh Bapak Ibu yang punya tagihan, kemudian orang yang ditagih itu selalu menghindar, pasti Bapak Ibu jengkel. Nah, mereka yang dalam hal ini ditugasi untuk menagih itu pun juga manusia, mereka punya perasaan, mereka juga punya empati, punya simpati gitu. Perlakuan mereka dengan baik gitu. Kalau mereka misalnya marah-marah, kasih senyum aja gitu, mohon maaf ya Mas gitu, saya juga nggak bermaksud seperti ini gitu. Beri penghargaan yang layak gitu ya, beri apresiasi atas kerja dia yang maksimal gitu, dan tunjukkan bahwa Bapak Ibu tuh memastikan bahwa pasti bisa saya selesaikan gitu. Penting itu yang harus dibangun adalah membangun persepsi, karena kegagalan membangun persepsi bisa berakibat buruk. Bisa jadi yang tadinya tidak terpikirkan untuk melelang bisa diajukan lelang, karena petugas yang di lapangan itu adalah gerbang utama yang akan melaporkan kondisi setiap nasabah kepada pimpinan gitu. Walaupun masukan-masukan dari petugas di lapangan itu tidak selalu 100% akan diterima karena menyangkut kebijakan-kebijakan pertimbangan yang lain, tapi apa yang jadi masukan petugas lapangan itu akan dipertimbangkan, akan menjadi masukan gitu. Bayangkan kalau Anda berhasil membangun sebuah persepsi dengan petugas, maka petugas itu akan menyampaikan kepada pimpinannya bahwa Pak, ini sebenarnya orang baik Pak, kemarin dia ketipu itu, dia ikut bisnis apa gitu, kemudian dia tertarik, akhirnya uang dagangannya masuk ke sana semua, akhirnya sehingga usahanya terganggu, sehingga dia tidak bisa kulakan, tidak bisa jalan bisnisnya gitu. Jadi petugas yang di lapangan itu akan menginformasikan kepada pimpinannya tentang keadaan ibu yang akan menguntungkan Bapak Ibu. Itu ya, membangun persepsi adalah penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.